semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di channel Kelas Kimia. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum, soal-soal dan pembahasannya, serta latihan soal mandiri yang bisa kalian kerjakan di rumah. Tapi sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu, agar selalu diberikan kelancaran dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang kita mulai ya. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi suatu atom. Setiap elektron memiliki bilangan kuantum, tetapi biasanya dalam soal, bilangan kuantum yang sering ditanyakan adalah bilangan kuantum untuk elektron terakhir. Ada 4 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan kuantum dari elektron terakhir ini? Ikuti penjelasan berikut sampai selesai ya. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi utama yang dilambangkan dengan huruf N kecil. Bilangan kuantum utama ini menyatakan elektron berada di kulit yang mana. Untuk kulit K, dengan nomor kulit 1 mempunyai bilangan kuantum N sama dengan 1. Untuk kulit L dengan nomor kulit 2 mempunyai bilangan kuantum N sama dengan 2. Untuk kulit M dengan nomor kulit 3 mempunyai bilangan kuantum utama N sama dengan 3 dan seterusnya sampai kulit ke-7. Semakin meningkat jumlah kulit atom, semakin besar pula tingkat energinya. Perhatikan contoh berikut ya. Tentukan bilangan kuantum utama dari elektron terakhir unsur 19 kalium. Dari lambang unsurnya ini, kita dapat ketahui bahwa unsur tersebut mempunyai jumlah elektron berapa? Ya, 19, ditunjukkan oleh nomor atomnya. Dan untuk mengetahui elektron terakhir terletak pada kulit keberapa, kita tuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Berdasarkan teori atom mekanika kuantum, konfigurasi elektron dari kalium secara singkat adalah 19K sama dengan 18Ar 4S1. Nah, jika kalian masih bingung tentang penulisan konfigurasi elektron ini, kalian bisa buka video tentang konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Dari konfigurasi elektron yang telah dibuat, terlihat bahwa elektron terakhir terletak pada 4S1. Nah, bilangan kuantum utamanya adalah 4, yaitu angka yang tertulis di depan huruf S. 4 tersebut adalah menunjukkan nomor kulitnya. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut menyatakan elektron berada di subkulit yang mana, dan menyatakan pula bentuk suatu orbital. Nah, bilangan kuantum azimut ini dikaitkan dengan bilangan kuantum utamanya, yaitu semua bilangan bulat, mulai dari 0 sampai dengan N-1. Untuk subkulit S mempunyai bilangan kuantum azimut L sama dengan 0, dengan elektron maksimal 2. Untuk subkulit P mempunyai bilangan kuantum azimut L sama dengan 1, dengan elektron maksimal 6. Untuk subkulit D mempunyai bilangan kuantum azimut L sama dengan 2 dengan elektron maksimal berapa? Ya, 10. Dan terakhir, untuk subkulit F mempunyai bilangan kuantum azimut L sama dengan 3 dengan elektron maksimal 14. Nah, perhatikan contoh berikut. Tentukan bilangan kuantum azimut elektron terakhir dari 19 kalium. Ya, kita terlebih dahulu konfigurasikan elektronnya ya, dari 19K sama dengan 18Ar 4S1.
Dan elektron terakhir terletak pada subkulit apa ini? Ya, subkulit S, sehingga bilangan kuantum azimutnya adalah 0. L sama dengan 0. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 2. Tentukan bilangan kuantum azimut elektron terakhir dari 17Cl, 17 klor. Ya, kita terlebih dahulu konfigurasikan elektronnya dari 17Cl menjadi 10Ne, 3s2, 3p5. Nah, elektron terakhir terletak pada subkulit apa? Kita lihat di sini, terakhir 3p5 terletak pada subkulit P. Ya, bilangan kuantumnya adalah 1. Selanjutnya adalah bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik dilambangkan dengan M, menyatakan nomor dari suatu orbital, dan menyatakan juga elektron berada di orbital yang mana. Apa itu orbital? Orbital adalah ruang-ruang atau kamar-kamar yang ditempati elektron dalam subkulitnya. Makanya nilai M itu tergantung dari nilai L-nya. Nilai bilangan kuantum magnetik tergantung dari nilai bilangan kuantum azimutnya. M mulai dari min L sampai dengan plus L. Untuk subkulit S memiliki satu orbital, jadi kamarnya cuma ada satu, dengan nilai M sama dengan 0. Kemudian subkulit P mempunyai berapa orbital? Ya, 3 orbital. Dia akan memiliki nilai M mulai dari min 1, 0, dan plus 1. Untuk subkulit D, dengan orbitalnya 5, memiliki nilai M mulai dari min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Dan terakhir untuk subkulit F, dengan orbitalnya 7, memiliki nilai M mulai dari min 3, min 2, min 1, kemudian 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Oke, biar lebih jelas, kita perhatikan contoh berikut ya. Tentukan bilangan kuantum magnetik elektron terakhir dari 17 klor. Ya, pertama-tama kita konfigurasikan dulu 17Cl-nya menjadi 10Ne, 3s2, dan 3p5. Nah, kita perhatikan ya, elektron terakhir terisi di mana? Pada 3p5. Subkulit P memiliki berapa orbital? 3 orbital. Kita tuliskan dulu orbital-orbitalnya, kamar-kamarnya. Jadi mempunyai 3 kamar. Kemudian kita tulis bilangan kuantum magnetiknya dari min 1, 0, dan plus 1. Sedangkan elektron yang mengisi orbital ada berapa? Ada 5 elektron. Kita isi elektronnya mulai dari min 1, kemudian 0, kemudian plus 1, itu baru 3 elektron ya. Kemudian kita isi lagi elektron yang berlawanan ke bawah itu di min 1 dan di 0. Jadi elektron terakhir terisi di orbital yang mana? Ya, yang tengah, di orbital yang diagram orbital 0. Jadi di M sama dengan 0. Yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin menunjukkan arah rotasi elektron dengan lambangnya S, dengan notasinya S ya. Nah, untuk S sama dengan plus setengah, arah elektronnya adalah ke atas atau searah perputaran jarum jam. Sedangkan untuk S min setengah, arah elektronnya adalah ke bawah atau berlawanan dengan perputaran jarum jam. Untuk contoh diagram orbital pada subkulit P berikut, elektron terakhir terisi pada kamar keduanya dengan arah anak panah ke bawah. Jadi nilai S-nya adalah min setengah. Nah, bagaimana? Sudah paham ya? Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke latihan soal dan pembahasannya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari 17X adalah
Pertama-tama, kita konfigurasikan terlebih dahulu unsur 17X, yaitu 10Ne, 3S2, 3P5. Elektron terakhir menempati 3P5. Dan dari sini terlihat bahwa 3P5 menempati kulit ketiga, sehingga bilangan kuantum utamanya N sama dengan 3. Nah, 3P5 ini menempati subkulit apa? Subkulit P. Sehingga bilangan kuantum azimutnya untuk subkulit P adalah 1. 5 elektron kita susun dalam diagram orbitalnya. Kita isi elektron terlebih dahulu untuk orbital yang kosong. Kemudian kita isi selebihnya dengan memasangkan ke elektron yang belum berpasangan, sesuai dengan kaidahan. Diperoleh nilai bilangan kuantum magnetiknya sama dengan 0. Dan bilangan kuantum spinnya S sama dengan min setengah, karena arah anak panah ke bawah. Kemudian soal nomor 2. Buat konfigurasi elektron dari suatu unsur yang elektron terluarnya memiliki 4 bilangan kuantum. N sama dengan 4, L sama dengan 1, M sama dengan 0, dan S sama dengan min setengah. Ya, N sama dengan 4, berarti kulit ke-4 atau kulit N. Kemudian L sama dengan 1, berarti subkulit P. Jadi nanti elektron terluarnya terletak pada 4P, terletak pada subkulit P. Jadi nanti akan ada berapa orbital? Ada 3 orbital, ada 3 kamar-kamar elektronnya yang akan kita isi dengan elektron. Nah, berapa elektronnya? Kita bisa lihat dari bilangan kuantum M dan bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum magnetik M sama dengan 0. Nanti elektron berada pada orbital dengan nilai 0 yang ada di tengah. Perhatikan ya. Kemudian S sama dengan min setengah, tanda panah ke bawah. Jadi nanti kalau dari diagram orbital akan kita isi seperti pada gambar. Nah, kita akan hitung berapa elektronnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi nanti elektronnya ada 5, 4P5. Selanjutnya kita akan buat konfigurasi elektronnya. Tadi yang terakhir adalah 4P5. Kita mundur, sebelum 4P5 dalam konfigurasi elektron itu berapa? Ya, 3D10. D harus sudah penuh. Jadi elektron sebelumnya itu penuh. Kemudian kita ke belakang lagi, sebelum 3D10 ada berapa? 4S2. Nah, sebelum ke 4S2 kita sudah tahu dengan cara singkat gas mulia, yaitu 18Ar. Nah, konfigurasi elektronnya bisa langsung kita buat 18Ar, 4S2, 3D10, dan 4P5. Itu adalah secara singkat. Kalau kita buat panjang juga bisa. Jadi mulai dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, dan 4P5. Insya Allah udah paham ya. Soal nomor 3. Keempat bilangan kuantum yang tidak mungkin untuk suatu elektron adalah yang A, N sama dengan 2, L sama dengan 1, M sama dengan 0, dan S sama dengan plus setengah. Kemudian yang B, N sama dengan 2, L sama dengan 1, M sama dengan plus 2, S sama dengan plus setengah. Kemudian yang C, N sama dengan 2, L sama dengan 2, M sama dengan min 1, S sama dengan plus setengah. Kemudian yang D, N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan min 2, dan S sama dengan plus setengah. Untuk option A, N sama dengan 2, L sama dengan 1, berarti 2P ya. Kemudian M sama dengan 0, S sama dengan plus setengah. Jadi kita bisa buat menjadi 2P2. Ini adalah bilangan kuantum yang mungkin, keempat bilangan kuantumnya mungkin. Kemudian B, N sama dengan 2, L sama dengan 1, M sama dengan plus 2, S sama dengan plus setengah. Coba gimana? Jadi N sama dengan 2, L sama dengan 1 adalah 2P. Tapi di situ ada bilangan kuantum magnetiknya plus 2. Tidak mungkin 2P mempunyai bilangan kuantum magnetik plus 2. Kemudian yang C, N sama dengan 2,
L sama dengan 2, berarti 2D ya. Ya, tidak mungkin dari sini udah terlihat bahwa tidak mungkin di kulit kedua ada subkulit D. Jadi di kulit kedua cuma ada subkulit S sama subkulit P. Kemudian yang D, N sama dengan 3, L sama dengan 1, berarti 3P ya. Kemudian M sama dengan min 2, S sama dengan plus setengah. Nah, 3P, subkulit P tidak mungkin mempunyai bilangan kuantum magnetik plus 2. Oke, paham ya? Terakhir soal nomor 4. Pada keadaan dasar, elektron terakhir suatu unsur mempunyai bilangan kuantum N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan 0, dan S sama dengan min setengah. Salah satu isotop unsur itu mempunyai jumlah neutron 16. Nomor massa unsur tersebut adalah N sama dengan 3, berarti elektron terletak pada kulit ke-3 atau kulit ke-M. Dan L sama dengan 2, elektron terletak pada subkulit D. Jadi nanti elektron terakhirnya terletak pada 3D. Nah, jumlah elektronnya berapa? Nah, kita bisa cari dengan bilangan kuantum magnetik dan bilangan kuantum spinnya. M sama dengan 0, berarti nanti elektron terakhir berada pada orbital dengan nilai 0. Kemudian S sama dengan min setengah, tanda panah ke bawah. Jadi di orbital 0, nanti tanda panahnya ke bawah. Nah, kita bisa lihat pada gambar bahwa subkulit D mempunyai berapa orbital? Ada 5 orbital, 5 kamar-kamar elektron. Nah, elektron terakhirnya diisi pada M0 dan S-nya letaknya arahnya ke bawah. Jadi kita bisa hitung elektronnya, jumlah elektron semuanya di subkulit D yaitu 8. Jadi nanti elektron terakhirnya adalah 3D8. Kemudian kita akan buat konfigurasi elektronnya. Sebelum 3D8 ada 4S2 dan sebelumnya ada 18AR. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 18AR, 4S2, 3D8. Nah, gimana cara mencari nomor massanya? Nah, nomor massa itu bisa dicari dengan jumlah nomor atom ditambah dengan jumlah neutron. Nomor atomnya berapa? Nomor atom sama dengan jumlah elektron. Jadi kita hitung elektron semuanya. Dari yang 18, kemudian ditambah elektron yang ada di 4S. Jadi 18 ditambah 2 ditambah 8. Yang di atas kita tambahkan ya, sama dengan 28. Jadi nomor massanya adalah 28 ditambah 16 sama dengan 44. Oke, sekarang paham ya? Selanjutnya kita akan ke latihan soal mandiri. Kalian bisa latihan kerjakan di rumah. Nah, ini adalah latihan soal mandiri yang bisa kalian kerjakan di rumah. Dan jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga yang Ibu sampaikan ini bisa dipahami ya. Dan mari kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di bab selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.